Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Tahu Kingdom. Kali ini bintang tamunya spesial dan sangat keren. Kira-kira apa yang dibahas, apa yang dibicarakan, apa yang sedang diulas? Tungguin di channel Tahu Kingdom. Satunya channel yang tidak keren, tidak aktual, dan juga tidak terpercaya. Bagi yang belum subscribe, belum like, belum komen, atau belum share, subscribe dong channel Tahu Kingdom supaya saya terus bisa berkarya dan semangat untuk menghadirkan video-video lainnya yang lebih menarik. Oke, pantengin terus channel Tahu Kingdom dan tunggu saja kehadiran video berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kali ini narasumber kita cukup tersohor di Semarang. Orang pengusaha muda, sukses, ganteng, Amin. banyak fansnya. Amin. Namanya Andrea Suryajaya. Kenapa belakangnya Suryajaya? Seperti toko bangunan. Itu margaku, Cok. Oke. Aku manggilnya apa ya? Kok Andre? Mas Andre? Pak D. Mas saja. Mas Andre. Mas Andre ini kan kita tahu semua. Dia ownernya Meat Lover. Yang tahu ya, yang saya tahu tuh ownernya Meat Lover. Nggak tahu yang lain-lain, saya belum ulik seperti apa. Bisa nggak kira-kira ceritakan sedikit aja sejarah hidupnya dari kecil, pengalaman hidupnya seperti apa sampai sekarang bisa jadi pengusaha top itu seperti apa? Ya. Saya berasal dari keluarga karyawan BUMN di Indonesia. Cukup besar lah perusahaannya. Besar. Ya, lumayan lah. Jadi saya ini dari kecil dididik untuk menjadi karyawan. Saya kira dididik menjadi sultan. Dari kecil dari orang tua saya dididik menjadi karyawan. Disiapkan untuk menjadi karyawan. Tapi apa ya? Basic saya nggak ada di situ. Saya nggak ada menemukan feel sebagai karyawan. Saya seperti anak-anak pada umumnya yang nakal, yang berandalan, ya tawuran juga dulu, kebacok sana sini, iya. Jadi kalau ada orang bilang kamu sekolah nggak benar, kamu nggak akan sukses. Tidak. Di sini ada yang sukses. Oke, terus aja. Ya. Jadi saya dididik dari kecil, saya udah dimasuki faham-faham untuk menjadi karyawan. Akhirnya saya di situ sekolah akuntansi karena junjungan dari ayah tercinta. Ya, akhirnya sempat juga magang dan bekerja di BUMN juga. Tapi hati ternyata nggak ada di situ. Awal saya membuka bisnis pertama saya, itu apa dulu ya? Aku pernah, dari SMP itu saya importir ikan dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Saya punya produk pakan ikan juga, namanya ASJ Chana Food. Itu saya dirikan waktu saya masih SMP. Saya SMP memasuki toko ikan di kota Semarang. Rata-rata kalau di kota Semarang, ya insya Allah lah kenal sama saya. Terus saat SMA, saya di situ ikut bekerja di suatu perumahan. Ya masih milik keluarga juga. Katanya cukup terkenal juga di Semarang itu perumahannya. Ya dulu bro. Tapi kan sekarang perumahan udah nggak seperti dulu. Di daerah mana itu? Di Pedurungan. Lanjut ya. Oke. Terus akhirnya ini ada di tahap saya mendirikan usaha pertama saya. Usaha pertamaku namanya Meat Lovers. Perusahaan atau bisa dibilang restoran makanan. Kenapa saya menciptakan Meat Lovers itu? Awalnya keluarga kami itu suka makan. Berawal dari hobi yang suka makan. Lalu kita kelihatan lah ya bentuknya. Kelihatan gendut ya. Jadi
kita hampir 2 hari sekali makan di all you can eat, entah itu di kota-kota manapun itu kita makan, dan kita merasakan kok kurang gitu loh. Aku lebih suka taste Indonesia. Itulah kenapa awalnya aku menciptakan Meat Lovers itu taste-nya Indonesia itu seperti itu. Awalnya bodoh amat laku nggak laku, yang penting aku bisa makan tiap hari di situ. Tapi ternyata kita diterima oleh lidah masyarakat. Akhirnya aku mulai mengembangkan bisnis keduaku, itu cabang kedua ada di Semarang. Berarti total sekarang ada berapa cabang? Sekarang jalan 7 dalam waktu 2 tahun ini. Itu nggak pakai ngepet ya? Sedikit. Tidak, ini aku nggak percaya sama kayak gitu-gitu. Ini penonton bayaran jangan lupa ketawa ya. Aku nggak percaya sama kayak gitu-gitu. Awal mendirikan resto ini, jujur tidak ada dukungan atau support dari keluarga. Karena saya bisa dibilang keluar dari jalurnya yang sudah disiapkan. Ya katanya keluarga ya, kalau jadi karyawan itu kesehatanmu itu terjamin sampai tua nanti. Tapi nyatanya sekarang saya jadi pengusaha, kesehatan saya juga terjamin. Saya pakai asuransi. Gitu ya. Dana pensiun ya, saya nggak harus nunggu pensiun kan untuk dapat duit. Saya kalau jadi karyawan mungkin ya saya tidak bisa membeli rumah sebesar ini di usia sekarang. Kalau untuk usia 50-60 tahun, it's okay saya bisa beli rumah besar atau dapat uang banyak. Tapi untuk apa nunggu setua itu? Nunggu saya jompo baru dapat duit. Ya anakku yang dapat nanti kan. Ya itulah. Mungkin mindset orang sebagai karyawan atau pengusaha berbeda lah bro ya. Ya bro sendiri kan juga merasakan kayak gitu kan. Iya, aku sendiri juga pernah kerja ikut orang. Iya. Ya saya juga dulu awalnya nggak langsung seperti ini. Pernah juga saya cuci piring juga pernah. Itu nantilah ya di next session ya kita ceritakan itu. Sekarang yang seneng-senengnya dulu lah. Oke, terus lanjut. Akhirnya saya mendirikan cabang kedua saya di Semarang. Itu tepatnya ada di Tembalang, Meat Lovers Tembalang. Di cabang kedua itu saya sudah mulai mempatenkan nama saya, mempatenkan haki di situ, brand saya patenkan semuanya. Untuk apa? Untuk masa depannya agar lebih bagus. Itu aku nggak ada dukungan dari keluarga, itu aku nggak ada. Malah dibilang kamu kan lebih enak jadi karyawan daripada pengusaha. Nyatanya sekarang yang tak rasakan sih lebih enak jadi pengusaha. Kalau jadi karyawan kan juga ada karyawan yang nggak jadi, ada karyawan yang jadi ya. Akhirnya sekarang cabangku udah jalan 7 ini. Bisa juga dicek di www.meatloversindonesia.com. Di situ ada. Nanti tulis di sini ya. Jadi saya berpikir kalau aku nggak bisa jadi yang terbaik di restoku ini dengan konsep, misalkan aku Japanese atau Korean food, aku nggak bisa jadi yang terbaik, aku nggak akan pernah tinggi atau selalu akan dibayang-bayangi sama restoran yang besar. Makanya itu aku menciptakan konsep sendiri, yaitu Indonesian Taste yang belum pernah ada di Indonesia, Sabu and Barbecue-nya Indonesia. Supaya aku menciptakan sesuatu yang berbeda, menjadi pionir di situ. Kalau nggak bisa jadi yang terbaik, kita jadi yang berbeda. Itu akan lebih laku di masyarakat. Betul. Orang Indonesia memang terutama sih memang yang sesuai sama lidah. Yes. Murah, tempatnya nyaman, dan itu meat lover banget. Ini bukan karena di rumah saya kan. Tapi sebenarnya kalau mau lebih hits lagi di YouTube kan lagi tren atau lagi bagus atau lagi banyak viewernya itu jajanan India street food. Siapa tahu meat lover mau coba rasa India street food. Mungkin akan terus berkembang. Masukan-masukan seperti itu akan terus berkembang. Karena kalau tempat lain kan sudah terbentuk oleh sistem ya. Mereka jarang ada resto yang berkembang bahwa menambahkan menu ini. Kalau kita kan berawal dari gimana ya, kekeluargaan atau berawal dari sistem yang berbeda dari mereka. Jadi kita bisa berkembang seiring waktu. Menunya apakah ditambah ini. Oh ya, ini ada cerita menarik. Awal dulu Meat Lover dibuat,
Aku pernah diketawain sama kompetitorku. Restoran all you can eat kok ada rice bowl, ada take away. Itu aku awal diketawain, kok ada usus, ada apa? Diketawain kok kayak warteg ya? Diketawain seperti itu. Untung nggak ada tempe orek ya. Iya, kita diketawain sama kompetitor. Ini mah ecek-ecek dia bilang. Kita buka Februari 2020. Awal pandemi itu. Maret pandemi PSBB awal. Pandemi muncul Maret ya. April itu PSBB. Di situ online kita udah siap duluan. Dan sekarang semua resto ada rice bowl-nya bisa take away. Semua resto all you can eat. Yang dulunya mengetahui kita, sekarang mengikuti kita. Jadi visioner, Bro. Iya, harus berkembang, harus memikirkan masa depannya seperti apa. Terus salah satu hal yang aku lihat kenapa Meat Lover itu berkembang pesat itu salah satunya karena kedekatanmu sama karyawan, sama anak buahmu. Nah, itu tipsnya gimana? Kok bisa sama karyawan tuh enak, terus membina manajemen karyawan tuh gimana? Tips-tipsnya. Sama karyawan ya. Aku ini nggak pernah menjanjikan karyawan bekerja enak. Aku nggak pernah menjanjikan itu. Tapi aku menjanjikan masa depan mereka cerah. Aku tidak, gimana ya, aku itu selalu memplanning karyawanku menjadi aku next kemudian harinya. Aku mau membentuk mereka itu menjadi sesuatu orang, suatu pengusaha walaupun kecil. Karyawanku selalu tak ajarin, it's okay sekarang kamu ikut aku, kamu pelajari ilmu-ilmuku, suatu saat kamu harus jadi seperti aku. Sekarang karyawanku udah ada yang punya usaha, nanti ada laundry, ada toko batik, ada seperti stand-stand makanan, mereka ada. Karena aku mengajari mereka jangan pernah puas dengan sumber pendapatan satu aja. Kamu bekerja di sini dan jadi pengusaha di luar. Kenapa kamu harus tetap bekerja sedangkan kamu jadi pengusaha juga? Karena kamu belum kuat usaha. Benar-benar. Tapi apa kamu nggak takut disaingi nantinya sama karyawan? Oh, tentunya tidak akan aku samakan dengan usahaku ya. Aku cari usaha yang lain. Berarti bumbu tetap rahasia. Pernah dengar bumbu rahasia? Maaf, itu bumbu rahasia istri saya. Bumbu rahasia kepala manyung. Oke, lanjut. Terus gimana sih kamu ngisi hari-hari nggak cuma kerja, tapi kamu juga bisa me time sama istri, sama keluarga misalnya. Ngatur waktunya tuh gimana? Kalau aku lihat kan kamu sibuk banget, ngurusin cabang kemana tiap hari, kemana mantau lewat CCTV dan lain sebagainya. Tapi aku lihat juga kamu tuh enjoy gitu loh, menjalani hidupnya tuh kok enak, masih bisa jalan-jalan sama istri. Itu gimana cara ngatur? Me time, quality time. Awal aku nikah, awalnya ada rasa takut. Yes, ada rasa takut bahwa nanti aku kalau sibuk bekerja, keluargaku akan berantakan. Kalau aku sibuk bekerja, nanti nggak ada me time, nggak ada quality time untuk keluarga. Awalnya begitu. Tapi setelah aku nyemplung di situ, ternyata dengan istri, dengan bekerja bareng, quality time-nya muncul di situ. Dengan kerja bareng. Yes, kita di kafe berdua bahas pekerjaan bareng. This the real pacarannya seperti itu. Jadi kita dari awal kenal memang bukan pacaran yang so sweetan tuh enggak. Kita pacarannya dari awal memang membahasnya setiap kita ke kafe atau apa, yang inovasi baru apa yuk, yang bisnis baru apa yuk, yang lagi berkembang nanti apa, yang gimana cara memajukan omset. Pacaran kita yang seperti itu bro, bukan pacaran yang apa ya, kayak mojok yang di bioskop gitu. Bukan, bapak kamu, itu pacaran apa ya kan? Bapak kamu tukang sampah ya? Itu apa ya? Pacaranlah yang positif. Membentuk saat masih pacaran aja kamu bisa positif dan membentuk suatu perusahaan, ya otomatis setelah menikah akan lebih up lagi. Keren sih tipsnya. Terus kadang kita sebagai pengusaha atau entrepreneur itu kan musuh utamanya tuh pajak. Oh, bukan. Pajak. Musuh utamanya tuh karena kan kita tuh berat untuk melangkahkan kaki untuk memulai usaha itu, seperti takut banyak resikonya, terus
tidak terlanjur dengan zona nyaman. Nah, terus tip dari kamu tuh apa kira-kira biar berani melangkah bagi pengusaha muda, nggak takut berani ambil keputusan tuh gimana? Saya kira pajak musuh utamanya. Itu Pak Eko. Jadi gambling dalam sebuah kehidupan itu memang harus dilalui. Kita nggak bisa terus di titik aman bro. Karena kalau kita di titik aman ya kita mungkin hidup, tapi cuma stuck di situ aja. Kalau hanya sekedar hidup di situ aja, kamu nggak akan pernah tahu mengeksplor ya bahwa kamu bisa lebih dari itu. Dalam membuat usaha, melangkah dalam titik baru. Amannya sih kalau dalam membuat usaha baru, kamu harus punya spend dana. Misalkan kamu membuat usaha dengan modal yang 50 juta. Itu spend danamu harus 100 juta. Setidaknya suatu saat kalau jalan di tengah oleng, kan usaha nggak mungkin lurus terus. Ya kita maunya sih lurus terus. Tapi kan kita nggak tahu kalau di tengah jalan oleng, setidaknya kita ada spend dana di situ. Jangan pernah takut melangkah. Kita nggak akan tahu kita nanti akan gimana. Tapi kalau kamu tidak melangkah, kita sudah tahu kamu tidak akan berkembang. Tapi kan kadang orang kalau melihat kamu seperti ini sekarang kan pasti ada orang yang bicara, oh enak aja kamu dimodali sama orang tua atau udah ada tabungan banyak. Tapi buat pengusaha yang mau memulai usaha terus mereka masih ada keterbatasan modal dan lain sebagainya, itu gimana? Untuk berani melangkah tuh gimana? Saya membuat usaha ini tidak disupport oleh keluarga. Saya membangun awal Meat Lovers ini berdua sama pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Kenapa saya nikah? Kenapa dia saya nikahi, ya kan? Supaya karena usaha supaya usaha saya terus berkembang. Bujur benar. Karena pesugihan saya seperti itu. Ya, awalnya begitu sih bro ya. Jadi saya berawal dari semuanya usaha saya sendiri. Semua berawal dari tempat. Aku nggak langsung gede itu enggak. Aku dari bawah banget, dari nol banget. Yang ditipu orang juga udah pernah. Yang dihapusi sana sini, sempat oleng pernah. Saya sempat oleng pernah. Tapi kita tidak boleh memperlihatkan hal itu ke depan karyawan-karyawan saya. Kali ini ya, saya memperlihatkan ya. Apalagi ke depan saya aja. Saat karyawan-karyawan di situ mulai semangat, bos nggak boleh down, nggak boleh oleng. Mereka penyemangat kita. Terus, Harus melangkah dulu lah berarti ya. Harus berani melangkah dulu ya. Iya. Terus setelah bisnis sudah jalan, udah melangkah, punya usaha, terus cara memaintain usaha tuh biar bisa maju tuh tipsnya gimana? Kalau aku lihat kamu kan progresnya super duper cepet. Yes. 2 tahun ini Meat Lovers berkembang gitu cepet. Pasti kan ada kiat-kiatnya tersendiri kan Alfa? Iya. Dari sini saya bongkar ya. Saya bongkar di sini. Jadi Meat Lovers ini bisa cepat karena ya memang kita selalu berinovasi di situ. Istri saya juga memanage karyawan dengan baik. Kalau saya cuma bisa masak aja mungkin ya. Jadi awalnya saya memilih metode franchise di situ. Kenapa? Untuk memperluas, melebarkan nama saya di kota-kota lain. Contohnya seperti ada perusahaan, banyak perusahaannya, tapi dikepalai oleh satu orang. Saat orang itu oleng, usaha tutup semua. Kalau kita bisa franchise dan punya banyak kepala, punya banyak owner yang kuat-kuat di situ, saat salah satu usaha saya tutup, itu nggak akan berpengaruh apa-apa dengan nama saya. Nama saya akan terus berkibar di situ. Dan nama saya di kota-kota lain akan tetap ada. Karena amit-amit semuanya cabang franchise punya saya tutup, nama saya tetap ada. Karya saya ada di situ, seni saya ada di situ. Gitu. Terus rencana ke depan kira-kira mau kembali di mana lagi nih? Ini kita sudah ada waiting list 4 tempat yang sedang jalan ini di Jogja, cabang kedua di Jogja. Terus kita ada di Bojonegoro, nanti di Jepara, terus di Kudus. Ini kita sedang ada waiting list, mungkin selesai PPKM ini akan kita progres itu. Terus kemarin juga ada itu tawaran dana dari Green Fund. PT Green Fund itu mau masuk dana di kita dengan feedback saham. Jadi Meat Lovers memberikan saham 20%.
Untuk PT Greenfront di situ mereka mendanai sampai 2 miliar Per outlet. per outlet. Kan 2 juta euro. Itu yang baru ya, yang baru dalam bulan-bulan ini ya. Semoga nanti kalau misalkan kita dapat pendanaan seperti itu, mungkin aku akan menguasai kota-kota yang besar dan sulit seperti Surabaya. Aku pengen banget menguasai Surabaya. Kenapa? Di Indonesia Surabaya itu kota yang menurutku crazy rich-nya paling banyak. Usahanya paling banyak, di situ restonya paling banyak. Kalau aku bisa menguasai situ, aku bisa menguasai seluruh Indonesia. Aku yakin. Awalnya gambling juga, bro. Ini kalau aku maju, oke, aku bagus. Kalau enggak, orang juga orang. Terus kira-kira setelah Meat Lover ada lagi nggak maksudnya usaha di luar Meat Lover yang ingin kembali lagi? Ya. Apa? Sebenarnya usaha udah banyak banget, bro. Planning tuh banyak banget. Cuma memang terkendala di waktu, terkendala di masih dalam konsep PPKM ini. Rencana aku mau buat yang nggak jauh-jauh dari daging lah ya. Jadi aku kasih tau buat kalian, kalau kalian mau bikin usaha, jangan jauh-jauh dari apa passion kamu. Misalkan bos tahu ya passion ini, dia kan passionnya di tahu. Ya. Tempe. Jadi usahanya nggak jauh-jauh dari itu. Karena Tuhan sudah memberikan kamu passion, ini loh kamu sukses di tahu. Kamu kembangkan aja. Misalkan aku sukses di daging, ya aku tinggal mengembangkan inovasi di situ aja. Misalkan itu perlu belajar dari awal, perlu belajar dari dini sekali. Gitu, bro. Kan tidak mungkin tiba-tiba kamu jualan daging juga kan, sangat ilmunya sangat jauh. Yang ada rugi ya. Terus setelah mengembangin usaha dan lain sebagainya, terus ada visi ke depan lagi nggak? Tapi untuk hari tua atau kepingin pensiun umur berapa? Untuk pengusaha kita ini pensiun suka-suka kita, mau kapan pun Udah ya. masuk suka-suka aku. Usaha karena Untuk pengusaha itu kalian bisa pensiun kapan aja. Enaknya di situ. Kalian mau pensiun umur 100 tahun bisa juga. Asal usaha kalian tetap jalan. Asal usaha kalian bangkrut ya, ambo ya. Jadi visiku ya mengembangkan usaha sebanyak mungkin. Terus membuat sumber dana yang banyak, income yang banyak sebelum aku pensiun tentunya. Soalnya aku kalau udah tua nggak pengen kerja terus. Aku pengen jalan-jalan ke luar negeri bareng bojoku, bareng bos tahu ya bes. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri muter-muter ya. Kalau sampai tua kita cuma kerja terus jadi budak korporat, ngapain? Capek. Nanti anak gimana? Kamu turunkan usahamu ndak? Ya enggak lah, anak berusaha sendiri. Enak kali usaha turunkan ke anak ya. Anak biar berusaha sendiri, biar mental mereka jadi. Saya memulai dari nol. Kalau anak diturunkan langsung uang, mereka bisa habis. Tapi saat mereka merasakan berjuang, sulitnya mencari uang, sulitnya membangun perusahaan, itu ada ilmu yang sangat kaya untuk mereka. Mereka tetap bisa hidup. Terus yang membuat kamu bisa sukses sekarang itu kan pasti ada Dukun. dulunya. Oh. Diingat dari orang tua atau dari mentor-mentormu yang aku nggak tahu seperti apa. Tapi apa yang mau tahu yang membuat kamu punya mental yang kuat, mental yang tahan uji, mental yang bisa ngeblend, bisa punya usaha banyak, itu apa? Nggak mungkin kan tiba-tiba kamu kuat sendiri, nggak mungkin, pasti ada step-stepnya siapa? Ya, tentunya lingkungan sangat berpengaruh. Teman berkumpul kita sangat berpengaruh. Dan apa lagi ya? Saya mungkin selama ini seperti istri saya. Istri saya itu keluarganya rata-rata pengusaha. Di situ saya belajar tentang kegagalan mereka apa, kesuksesan mereka apa. Nggak selamanya kita belajar dari kegagalan kita. Iya, kalau kita masih ada umur, ya kan? Kita mau gagal sampai kapan? Kita belajar dari kegagalan orang yang sudah. Kok yo dewe gagal terus ngapain? Umur 60 tahun gagal ya. Opat tiwa ya. Umur 60 tahun gagal. Anda yang gagal bikin konten, coba lagi. Beli peti. Stop dulu, stop. Ya kok saya buka cok. Benar.
terus aku ada kata-kata penutup buat konten kali ini. Jadi kalau kalian sudah merasa hidup kalian sudah di level 10, jangan pernah terlena atau jangan pernah enak-enak aja terus nggak mau melangkah. Ingat masih ada 11, 12, 20, 30. Jadi jangan pernah nyaman saat kamu di level 10. Di atas kita masih ada Rafathar. Jangan Jangan Oke. pernah ya, bener, jangan pernah merasa puas bro ya. Betul. Terima kasih Bro Andrea buat waktu. Oke bro. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan suasana yang lebih santai, lebih enak, tempat yang baru, tempat lain. Oke, terima kasih teman-teman penikmat Oriented Vlog. Terima kasih, sampai bertemu.